cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Silpa Hardianti, kelas PAI 3A dari Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, STAI Dr. KHJ Mutakin, Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan hasil tugas UAS mata kuliah filsafat dengan tema epistemologi menurut Mullah Sadra. Selanjutnya di sini Silpa akan menjelaskan pendahuluan terlebih dahulu mengenai epistemologi menurut Mullah Sadra. Dari hasil Silpa membaca buku-buku di perpustakaan dan yang ada di Google Drive Bapak, dalam sejarah Islam, filsafat digunakan dalam berbagai kepentingan para teolog atau mutakalimun. Menggunakan filsafat itu untuk membela iman dari serangan para cendekiawan Yahudi dan Kristiani yang saat itu jauh lebih maju secara intelektual. Mereka berusaha memadukan ketegangan antara agama syariah dan filsafat, antara iman dan akal pada masa itu. Lalu minat dunia barat untuk mempelajari filsafat Islam terpusat pada pengaruh aktif yang diberikan oleh para filosof muslim terhadap pembentukan historis filsafat. Pada masa lalu, minat dunia barat untuk mempelajari filsafat Islam itu terpusat pada pengaruh aktif yang diberikan oleh para filosof muslim terhadap pembentukan historis filsafat skolastik Kristen abad pertengahan. Selanjutnya, Silpa akan menjelaskan atau membahas tentang Mullah Sadra sekitar biografi singkatnya dan pemikiran filosofisnya. Yang pertama ada nama lengkapnya. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Ibrahim Yahya Kawani Syuraji, atau sering juga disebut dengan Sadr al-Din al-Syuraji atau Akhund Mullah Sadra. Di kalangan murid-muridnya dikenal dengan Sadr al-Muta'alihin. Dia dilahirkan di Siraj pada tahun 1571 Masehi dari sebuah keluarga terkenal dan berpengaruh, yaitu keluarga Kawam. Ayahnya Ibrahim bin Yahya al-Kawani al-Syuraji, seorang yang berilmu dan soleh, pernah menjadi gubernur wilayah Fars. Secara sosial politik, ia memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya, Siraj. Status sosial keluarganya tersebut dan sebagai satu-satunya anak laki-laki di sebuah keluarga mampu yang sudah lama merindukannya. Ia berkesempatan terjadinya ketegangan antara syariah dan filsafat ini mudah dimengerti, sebab dalam Islam filsafat hanya muncul secara tidak langsung, memperoleh pendidikan yang baik dan penjagaan yang sempurna di kota kelahirannya. Sebagai anak yang cerdas dan soleh, ia dengan cepat menguasai hampir apa saja yang diajarkan kepadanya. Bahasa Arab, bahasa Persia, Al-Quran, hadis, dan disiplin ilmu-ilmu keislaman lainnya. Dalam usia muda, Mullah Sadra melanjutkan studi ke sebuah pusat budaya yang penting untuk dunia timur Islam pada saat itu. Ia berguru kepada teolog Baha al-Din al-Alimi, kemudian kepada filsuf peripatetik. Ia berguru kepada teolog Baha al-Din al-Alimi, kemudian kepada filsuf peripatetik Mir Abu al-Qasim. Tetapi gurunya yang paling utama itu adalah seorang filsuf teolog bernama Muhammad, atau lebih dikenal dengan Mir Damad. Di samping kesibukannya sebagai guru dan penulis, ternyata tidak menghalanginya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Bahkan perjalanan hajinya sebanyak 7 kali dilakukannya dengan berjalan kaki. Malang dalam perjalanan pulang dari hajinya yang ketujuh, Mullah Sadra jatuh sakit dan meninggal dunia di Basroh. Makamnya sangat termasyhur di kota itu. Selanjutnya, saya akan membahas
epistemologi menurut Mulla Sadra. Menurutnya, dia itu membagi filsafat kepada dua bagian. Yang pertama itu yang bersifat teoritis yang mengacu kepada pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Dan yang kedua itu bersifat praktis yang mengacu pada pencapaian kesempurnaan yang cocok bagi jiwa. Perwujudan kegiatan pertama ialah pencapaian tujuan akhir semua pengerjaan teoritis, yakni yang menyalin atau yang mencerminkan dunia akali yang dengan jiwa menjadi sebuah dunia akali bagi dirinya sendiri, seperti yang telah diajukan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Perwujudan kedua adalah mendekatkan diri kepada Tuhan melalui semacam imtiatodeo yang membuat jiwa berhak memperoleh hak istimewa seperti itu. Menurut Sadra, wujud atau realitas itu hanyalah satu yang membentuk hierarki dari debu hingga ilahi atau Tuhan sendiri. Wujud mutlak yang menjadi titik permulaan bidang eksistensi di mana-mana itu permulaan. Selanjutnya hikmah muta'aliyah menyebut madhabnya sebagai hikmah muta'aliyah. Istilah ini ia gunakan untuk menunjuk dua buah karyanya yang merupakan opusnya Al-Hikmah Muta'aliyah. Salah satu karyanya yang terakhir berwujud Al-Hikmah Al-Mu'taliyah diidentifikasi sebagai ajaran Sadra oleh murid-muridnya dan masyarakat umumnya. Menurut Jalaluddin Rahmat, kemungkinan karena dua faktor. Yang pertama itu judulnya Al-Asrob, terkadang adanya mazhab dan pandangan dunia berdasarkan ajaran metafisika. Dan yang kedua itu mungkin ada ajaran lisan dari sang guru sendiri yang menunjukkan bahwa istilah ini bukan hanya judul buku tetapi juga nama mazhabnya. Menurutnya kedua istilah tersebut adalah identik, dan ketika dia berbicara tentang hikmah atau falsafah dalam perspektifnya sendiri, yang dimaksudkan tidak lain adalah Al-Hikmah Al-Mu'taliyah. Sekarang tinggal kesimpulan dari pembahasan Silpa dari awal sampai akhir, dari pendahuluan, biografi, pengertiannya. Ini adalah kesimpulan dari keseluruhannya, yaitu kemunculan seorang figur dengan kapasitas intelektual dan spiritual seperti Mulla Sadra di Persia pada periode Safawi ini jelas menunjukkan adanya kehidupan suatu tradisi intelektual yang kuat gitu, yang memungkinkan baginya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, yang kemudian mendorongnya untuk tampil ke permukaan dengan membawa arus-arus yang terdalam dari tradisi yang melahirkannya. Filsafat Mulla Sadra itu yang lebih dikenal dan lebih populer dengan sebutan Al-Hikmah Al-Mu'taliyah adalah sejenis hikmah atau falsafah yang dilandasi oleh pondasi metafisika yang murni gitu, yang diperoleh melalui intuisi intelektual dan diformulasikan secara rasional dengan menggunakan argumen-argumen yang rasional pula. Secara epistemologi itu Al-Hikmah Al-Mu'taliyah itu didasarkan pada 3 prinsip. Yang pertama itu intuisi intelektual dan penalaran pembuktian rasional atau istidlal dan agama wahyu. Implikasi penting Al-Hikmah Al-Mu'taliyah itu terhadap filsafat Islam secara khusus dan pemikiran Islam pada umumnya adalah bahwa kehadirannya telah membuka rantai-rantai belenggu yang menembus tembok-tembok pemisah antara satu disiplin keislaman tertentu dengan yang lainnya yang selama berabad-abad terpisah secara tajam. Di samping itu, aliran ini telah berhasil dalam mengatasi hambatan-hambatan atau keterbatasan-keterbatasan yang melekat pada disiplin sebelumnya melalui daya transendensinya, sehingga patut dipertimbangkan untuk dijadikan model atau tipe ideal pemikiran Islam dewasa ini dan di masa yang akan mendatang. Mungkin hanya sekian yang dapat Silpa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.